Halo friends, apa kabar? Dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan, tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Di video kali ini kita bertemu di Singapura. Di depan kita disajikan view Changi Airport pada malam hari, airport yang mempunyai fasilitas penerbangan terbaik di Asia dan dunia. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa Asia Tenggara. Negara ini merupakan pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memerankan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura merupakan satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Negara yang memiliki penduduk kira-kira 6 juta jiwa ini memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Dan 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan pertumbuhan PDB 17,9% pada pertengahan pertama 2010. Wow, terdengar keren. Seperti apa ya Singapura? Ayo kita jelong-jelong. Tempat ini adalah destinasi terbaru Singapura. Terminal mewah dan megah yang dirancang oleh arsitek dunia. Jewel Changi Airport berbentuk kubah kaca ikonik. Jewel menyuguhkan desain multidimensi yang unik yang dilengkapi dengan berbagai atraksi wisata, tempat berbelanja dan restoran, hingga fasilitas bandara yang lengkap dan akomodasi yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan wisatawan. Terdapat sekitar 280 toko dan restoran dengan konsep yang menarik dan brand internasional terkemuka di Jewel. Di belakang saya adalah air terjun indoor tertinggi di dunia. Namanya SSBC Rainfortech dengan ketinggian air terjun 40 meter. Air terjun ini berada di tengah-tengah Jewel dan dikelilingi oleh lebih dari 2.000 pepohonan, sekitar 120 spesies dari berbagai negara. Menakjubkan, nyaman, dan serasa di dalam hutan. Selamat pagi. Saat ini kita berada di Joo Chiat Road, salah satu jalan di Katong dan kawasan konservasi perumahan yang terletak di pantai timur Singapura. Kawasan ini memenangkan penghargaan UNESCO Asia Pasifik PBB untuk pelestarian budaya. Hari ini sejak pagi hujan, mari kita lihat apa yang bisa kita makan. Nampaknya semangkuk mie udang yang panas adalah pilihan ideal. Rasanya manis dan gurih. Makan dulu ya. Kawasan ini merupakan salah satu daerah peranakan di Singapura. Peranakan adalah istilah yang mengacu bagi orang-orang keturunan campuran Cina dan Melayu atau Indonesia. Di kawasan ini tersedia toko souvenir yang benar-benar menggambarkan akulturasi antara berbagai macam budaya di kalangan peranakan, yaitu Rumah Kim Cho, toko yang merangkap museum sejarah singkat peranakan. Karena hujan, jadi kita tidak ke sana, friends. Katanya museum itu akan membuat kita berjak kagum karena peranakan benar-benar menggabungkan gaya arsitektur Eropa, Cina, dan Melayu, serta pengaruh agama Buddha, Taoisme, dan Kristen. So, jika kita pergi ke Singapura, maka Joo Chiat adalah salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Kita hampir tiba di salah satu distrik tertua di Singapura. Kawasan ini merupakan sebuah nama, ibaratnya seperti Mangga Dua atau Pasar Baru kalau di Jakarta. Tempat ini selalu menjadi destinasi utama para pelancong untuk berburu makanan dan buah tangan. Selain barang-barangnya yang lengkap, harganya juga sangat terjangkau loh. Bugis Street terkenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan murah di Singapura. Ketika memasuki tempat ini, saya teringat akan Grand Bazaar di Turki. Dan Bugis Street adalah versi mininya.
Bugis dibagi dua bagian, seberang-seberangan. Di satu sisi ada mallnya namanya Bugis Junction. Kemudian di seberangnya namanya Bugis Street. Kita sekarang ada di Bugis Street. Mari cuci mata dan bersenang-senang, friends. Setelah menembus pasar Bugis, sekarang kita tiba di Hawker Albert Center, yaitu sebuah food court yang murah meriah. Dengan $2 saja kita bisa makan kenyang, yaitu nasi lemak dengan chicken wing dan telur. Tempat ini akan sangat ramai kalau pas jam makan siang. Banyak pekerja kantoran makan di sini. Yuk, cuci mata lagi. Mau beli nggak? Nanti paling tinggi deh, paling tinggi. Kenyang nggak, friends, cuci mata? Keluar dari food court, kita menemukan sebuah kelenteng yang sangat ramai, yaitu Kuan Yin Tang Fo Chu Miao, kuil tradisional Tionghoa yang terletak di 178 Waterloo Street di Singapura. Wihara ini sangat penting bagi komunitas Buddhis di kalangan Tionghoa Singapura dan diyakini membawa keberuntungan bagi para pemujanya setelah berdoa kepada Kuan Yin atau Avalokiteswara. Menurut prasasti di kuil ini dibangun pada tahun 1884. Pada tahun 1895, candi direnovasi dan pada tahun 1980 mengalami perluasan dan renovasi besar-besaran. Pemujaan utama wihara ini adalah candi, manifestasi dari Kuan Im. Namun, dalam lanskap keagamaan rakyat tradisional, praktek pemujaan silang telah berkembang antara pemuja kuil Sri Krishna dan kuil Kuan Im Tong Hut Cho, di mana banyak pemuja salah satu kuil juga beribadah dan memberikan penghormatan di kuil lainnya. Kedua kuil tersebut bersifat religius politeistis, Hinduisme, dan agama tradisional Tionghoa. Dan praktek ini biasanya dilihat sebagai mikrokosmos masyarakat multi-agama Singapura. Dari Bugis Street, kita beralih ke Orchard Road. Tinggal jalan kaki dikit, kita tiba di Victoria Street, dan di situ ada stasiun MRT yang akan membawa kita ke Orchard Road. Ayo friends, buruan! Nela, dia baru ki Orchard. Orchard.
kita tiba di tujuan, Orchard Road, yaitu sebuah pusat retail di Singapura dengan outlet yang memberikan diskon, department store, dan butik kelas atas di samping hotel-hotel mewah. Desain bangunan dan jalanan di Orchard Road sungguh menarik untuk dinikmati. Sebelum terkenal sebagai pusat perbelanjaan Singapura, jalanan sepanjang 2,2 km itu adalah kebun gambir, lada, pala, dan tanaman anggrek. Dahulu, kawasan itu merupakan rumah peristirahatan yang asri dan sejuk. Kisah awal Orchard Road bisa menjadi pusat perbelanjaan itu dimulai saat CK Tang Department Store didirikan pada tahun 1958. Sejak saat itulah Orchard Road terkenal sebagai pusat hiburan yang selalu ramai dan menjadi magnet bagi banyak orang. Selain berbelanja barang bermerek, pengunjung juga bisa menikmati camilan lezat seperti es krim dan The Cold Storage Milk Bar yang menawarkan es krim, cake, serta aneka minuman yang menyegarkan sudah terkenal sejak tahun 1960-an. Nah friends, sekarang mari kita beralih ke sebuah tempat yang legendaris, namanya Lucky Plaza. Dan karena letaknya tepat di Orchard Road, lagi-lagi menyebabkan Lucky Plaza Singapura ini sangat terkenal. Ketika Orchard Road masih belum sebagus sekarang dan ketika mal-mal belum segemerlap sekarang, orang-orang zaman dulu kalau ke Orchard Road ya ke Lucky Plaza. Di Lucky Plaza juga banyak terdapat toko-toko. Lucky Plaza ini terkenal sebagai tempat kumpulnya para tenaga kerja wanita. Khususnya pada hari Minggu siang, banyak TKW ke sini untuk melakukan money remittance dan berkumpul bersama teman. Apa yang spesial di Lucky Plaza? Banyak makanan Indonesia di sini seperti ayam penyet, ayam bakar, sayur asam, sop iga, dan lain-lain. Makanya Lucky Plaza juga menjadi tempat favorit orang Indonesia melepas rindu. Pesannya bisa pakai bahasa Indonesia loh. Untuk harga, menunya boleh-boleh aja dibandingkan dengan di Indonesia. Sedikit mahal sih ya, tapi worth it lah. Nasi ini $5 dan sup pangsitnya $6. Bikin kenyang, pul. Dengan lahan yang terbatas, Singapura mengatasi masalah hunian untuk penduduknya melalui rumah publik. Dikelola oleh Lembaga Perumahan dan Pembangunan di bawah sewa selama 99 tahun. Rumah publik di Singapura selain bertindak untuk menyediakan perumahan yang rapi dan aman yang dikelilingi oleh fasilitas umum dengan harga terjangkau, juga dimaksudkan untuk mendorong kohesi sosial antara kelas sosial dan ras di Singapura dan mencegah berkembangnya daerah atau distrik yang terabaikan dan kantong etnis. Ini dianggap sebagai bagian unik dari budaya dan identitas Singapura. Tidak heran pada tahun 2008 Singapura dipuji sebagai salah satu kota bebas kumuh di dunia. Kita istirahatkan kaki sebentar ya friends. Friends, kita ketemu di pintu masuk Marina Bay Sands. Marina Bay Sands adalah pusat hiburan terpadu menghadap ke Teluk Marina di Singapura, dikembangkan oleh Las Vegas Sands dan merupakan investasi tunggal paling mahal di dunia. Mengutip di Wikipedia, tempat wisata ini memiliki 2.561 kamar hotel, ruang pameran dan pertemuan seluas 120.000 meter persegi, Mall The Shoppes dan Art Science Museum, Sands Theater dan Grand Theater, 7 restoran koki selebriti, 2 pavilion mengambang, kasino dengan lebih dari 600 meja judi dan 150 mesin jackpot. Kompleks ini dinaungi Sands Sky Park sepanjang 340 meter dengan kapasitas 3.900 orang dan kolam renang tanpa batas sepanjang 150 meter yang merupakan ruang menggantung terbesar di dunia dengan cantilever sejauh 67 meter di menara utara. Marina Bay Sands adalah salah satu dari 2 tempat wisata terpadu di Singapura, di mana salah satunya adalah Resort World Sentosa, yang merupakan tempat wisata keluarga dengan Universal Studios Theme Park. Keduanya mendapat lisensi membuka kasino selama 30 tahun, eksklusif untuk 10 tahun pertama. Pusat belanja termewah terletak di dalam Marina Bay Sands. Terdapat banyak sekali outlet ternama. Terdapat perahu-perahu yang mengarungi kanal buatan dalam ruangan yang membelah pusat belanja ini di lantai dasar. Juga restoran dengan para koki selebriti. Terdapat pula Rasapura Masters,
sebuah pusat jajanan serba ada 24 jam yang menyajikan segala jenis masakan yang umum ditemui di pinggir jalan lokal Singapura yang dikelola oleh ikon jasa kuliner Singapura Kung Fu. Terdapat panggung kuliner untuk demonstrasi memasak dan kegiatan terkait lainnya. Tersedia 960 kursi di luasan untuk berbagai masakan dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Wow, Marina Bay Sands memang luar biasa. Setelah lelah berkeliling, sekarang saatnya kita mengisi perut. mấy嗰啲小攰嘅啫。你點講？不過有兩隻。不如低估。Satu lagi yang spektakuler di Marina Bay Sands adalah A Light and Water Show. A Light and Water Show mencerminkan perjalanan Singapura menjadi kota kosmopolitan saat ini. Tunjukkan ini hanya ada pada malam hari. Yuk, kita nikmati bersama. Saat ini kita menelusuri jalanan di kawasan Katong untuk mencari tempat nongkrong.
Sebenarnya sih pengen tahu keramaian di sini sambil menyeruput secangkir kopi. Ya, kayaknya nggak ada tempat yang cocok. Jadi kita berinisiatif naik Grab ke Geylang, kan tidak jauh dari sini. Kalau Amsterdam punya Red Light District, Bangkok punya Patpong, maka Singapura punya Geylang. Satu-satunya distrik khusus dewasa resmi di Singapura. Tapi yang kita cari adalah kopi, bukan kenikmatan duniawi. Perasaan tadi naik Grab $15 deh, hanya untuk secangkir kopi susu dan seporsi roti canai. Hello. Pagi lagi. Semoga hari ini nggak hujan-hujan lagi. Cuaca terlihat mendung sih, tapi udara sangat menyengat. Kita berada di kawasan Jurong, hendak mengunjungi Mall Gem atau Jurong East Mall adalah mall pinggiran kota terbesar ketiga di Singapura yang menampung 241 unit toko. Mall ini terhubung langsung dengan stasiun MRT Jurong East, juga terhubung ke mall lain bernama Westgate. Yuk, jalan-jalan lagi. Setelah Jurong East dengan MRT, kita tiba ke suatu tempat ke dalam cerita rakyat, legenda, dan mitologi Tionghoa di Taman Budaya Asia Haw Par Villa. Nah, bagi para penggemar sejarah yang ingin menelusuri tradisi Tionghoa dan kepercayaan religius, wajib mengunjungi Haw Par Villa. Karena Taman Budaya Asia ini memuat cerita rakyat dan kisah mitologi. Berada di satu bukit di Pasir Panjang, Haw Par Villa dulunya dikenal sebagai Tiger Balm Gardens. Dibangun oleh pengusaha kelahiran Myanmar pada tahun 1937 karena kecintaan yang mendalam sang pengusaha akan budaya dan mitologi Tionghoa. Diharapkan taman ini akan memberikan penuntun moral bagi masyarakat. Atraksi wisata paling ikonik di taman ini, The 10 Courts of Hell, sekarang menjadi bagian dari Hell's Museum. Kawasan yang terhampar seluas 3.800 meter persegi, Hell's Museum merupakan tempat baru yang menawarkan para jiwa pemberani untuk mendalami kepercayaan global dan tradisi tentang kematian dan kehidupan alam baka. Hell's Museum tidak direkomendasikan untuk anak-anak berumur 8 tahun ke bawah. Karena hujan, saya nggak masuk ke Hell's Museum. So friends, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia. Dadah!